Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sudah menjadi ketetapan bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia menjalani kehidupan dunia tanpa adanya ujian. Ujian manusia ini diberikan lantaran kasih sayang Allah amat besar untuk mengetahui siapa yang imannya benar sehingga layak baginya surga, dan siapa yang imannya dusta hingga layak baginya neraka. Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamannal kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang benar-benar dusta. Untuk itu dalam berbagai literatur Islam setidaknya ada 4 ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Yang pertama adalah ujian perintah yang wajib harus dijalankan. Yang kedua adalah larangan yang wajib yang harus ditinggalkan. Yang ketiga adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Dan yang keempat adalah ujian berupa kesusahan yang harus bersabar dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian yang pertama adalah ujian perintah yang mana kita harus mengerjakannya. Dalam Islam banyak sekali perintah-perintah yang wajib untuk dikerjakan, seperti sholat, zakat, puasa, haji bila mampu, berbakti kepada orang tua, berkata jujur, dan menepati janji. Semua ini merupakan ujian manusia yang Allah berikan untuk menguji siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Terkait hal ini Rasulullah juga pernah bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang hendaknya kalian menjauhinya, kata Rasulullah, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian hendaknya kalian melakukannya semampu kalian. Dari hadis ini terlihat bahwa kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan merupakan ujian untuk dikerjakan semampunya, bukan semaunya. Untuk itu mari kita mengingat kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan perintah yang wajib untuk dikerjakan. Bahkan perintah tersebut merupakan perintah di luar nalar manusia, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya Ismail yang sudah lama ditinggal di padang pasir yang tandus. Namun demikian Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah tersebut hingga ia dinyatakan lulus. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat layak dinyatakan sebagai kekasih Allah atau Khalilullah lantaran kepatuhannya dalam melaksanakan perintah-perintah yang telah diberikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian yang kedua yang diberikan kepada umat manusia adalah ujian berupa larangan yang harus ditinggalkan. Dalam Islam banyak juga larangan-larangan yang harus ditinggalkan, seperti minum-minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi, berzina, berdusta, korupsi, menyakiti teman, berkhianat, dan lain sebagainya. Semua larangan tersebut merupakan ujian manusia yang Allah berikan untuk ditinggalkan. Untuk itu mari kita mengingat kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan larangan yang harus ditinggalkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan makar dan rayuan istri seorang raja. Namun demikian Nabi Yusuf alaihissalam tidak tergoda untuk melakukan perbuatan keji tersebut, dan Nabi Yusuf pun lulus dalam menghadapinya. Karena kelulusan itulah Allah jadikan ia sebagai salah satu pembesar dan orang yang penting dalam kerajaan. Tidak hanya itu, Nabi Yusuf alaihissalam juga dapat digolongkan dan dijadikan contoh seorang yang mendapat perlindungan Allah, di mana kelak tiada perlindungan kecuali lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni seseorang yang diajak berzina oleh orang perempuan dan ia sanggup untuk menolaknya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya ujian yang ketiga adalah ujian kenikmatan yang harus kita syukuri. Dalam kehidupan manusia Allah telah banyak sekali mengaruniakan nikmat, baik yang terlihat seperti harta, kesehatan dan keluarga, maupun nikmat yang tidak terlihat seperti sel dalam tubuh kita, syaraf-syaraf kita, nafas dan akal kita. Semua ini merupakan bentuk ujian manusia yang Allah berikan kepada para hambanya agar mereka pandai bersyukur atas karunia yang telah diberikan. Untuk itu mari kita mengingat kembali juga kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan kenikmatan yang sangat agung. Kenikmatan tersebut berupa kerajaan yang menjulang tinggi, pasukan yang kuat dari keluarga jin dan bintang, dan kemampuan berbicara kepada binatang serta mengendalikan awan. Namun ini semua merupakan ujian Allah yang disadari oleh Nabi Sulaiman, sehingga ia berkata, yang mana kata-katanya diabadikan di dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia Rabbku, kata Nabi Sulaiman, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Rabbku maha kaya serta maha mulia. Dengan kesadaran tersebut Nabi Sulaiman alaihissalam lulus dari ujian itu lantaran ia selalu menggunakan kenikmatan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengabarkan bahwa ia termasuk sebaik-baik hamba karena ketaatan dan rasa syukurnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian yang terakhir yang keempat adalah ujian tentang kesusahan yang mana kita harus sabar untuk menghadapinya. Selain dari kenikmatan yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang tidak akan terlepas dari sesuatu yang tidak disenangi, baik berupa musibah, penyakit, kesusahan, maupun berbagai hal yang tidak sesuai dengan harapan. Semua itu merupakan ujian yang Allah berikan agar seseorang menjadi insan yang pandai bersabar. Untuk itu mari kita mengingat kembali kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan penyakit yang menyerang seluruh tubuhnya kecuali hati dan lisannya, sehingga dengan keduanya ia selalu berbaik sangka dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan karena penyakit yang begitu parah, Nabi Ayub dijauhi oleh masyarakat dan orang-orang terdekatnya hingga diasingkan di dekat pembuangan sampah. Namun dalam kondisi demikian Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar hingga Allah pun menyatakan lulus dan menyembuhkannya dari segala macam penyakit. Demikianlah Nabi Ayub alaihissalam lulus dan Allah kabarkan kepadanya bahwa ia termasuk dari sebaik-baik hamba karena ketaatan dan kesabaran atas musibah yang diberikan. Maka siapa yang senantiasa bersabar atas musibah dan kesusahan yang ada, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan gelar sebaik-baik hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah ujian yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Ada 4 ujian, yakni ujian untuk menjalankan kewajiban, untuk yang kedua adalah meninggalkan larangan, ujian yang mana kita harus bersyukur dalam kenikmatan, dan kita yang terakhir adalah kita harus bersabar dalam kesusahan atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.